Perkenalkan, nama saya Nani dari Purbalingga. Kenapa Mbak Hani? Mbak Hani betul? Mbak Nani. Nani? Iya. Oke. Oh, Mbak Nani. Mohon izin Ustadz mau bertanya. Saya baru selesai masa idah. Dan saya seorang ibu. Hampir seperti cerita tadi Mbak Rara ya, kayak gitu. Maaf Ustadz. Apa benar kalau perceraian itu takdir atau karena keegoisan saya ya Ustadz? Apa? Keegoisan saya. Apanya? Perceraian. Perceraian itu Oh, perceraian. karena takdir atau keegoisan saya. Karena menurut saya itu pernikahan saya itu udah di tahap yang sangat tidak wajar gitu Ustadz. Melakukan kesalahan yang berkali-kali. Terus Mbak Nani punya anak punya Ustadz 1. 2. Yang paling kecil umur berapa? Pas saya bisa berarti 11 bulan. Sekarang 11 bulan. Sekarang udah 15 bulan. Sama Mbak Nani. Iya, kayak gitu. Yang gede? Makasih Mbak. Yang gede berarti umur 10 tahun Pak Ustadz. Gitu, cowok cewek. Ya. Intinya gini Ustadz, saya mau tanya, bagaimana cara saya menjelaskan ke anak saya kalau saya itu tidak bisa dengan ayahnya? Karena sampai sekarang pun anaknya itu tidak tahu kalau saya itu udah pisah kayak gitu Ustadz. Karena saya menjaga perasaan anak saya kayak gitu Ustadz. Kalau anak saya bilang lagi di mana, lagi kerja kayak gitu. Terus apakah karma ayahnya nanti itu keturun ke anak perempuannya kayak gitu Ustaz? Terus pertanyaan ketiga, apakah saya berdosa kalau saya tidak mau menikah lagi Ustaz? Banyak yang memahaminya kalau seorang ayah atau ibu pernah berzina, nanti anaknya akan nurun gitu, mendapatkan dosa yang sama, akan melakukan hal yang sama atau diperlakukan yang sama oleh orang lain. Enggak kayak gitu maksud hadis. Maksudnya gini, kalau orang berzina lalu perempuannya hamil, otomatis kan secara syariat anak itu bukan anaknya si ayahnya kan? Bukan anaknya si ayah gitu. Kemudian orang tuanya nih nggak paham syariat. Karena nggak paham syariat, ketika anak perempuan ini kelak menikah, si ayahnya menjadi wali menikahkan anak perempuannya. Tanpa dia sadari, karena pernikahan itu tidak sah, dia membiarkan anak perempuannya terus-terusan melakukan perbuatan zina yang dosanya ditanggung sama orang tuanya yang tidak berani menjelaskan cerita di masa lalunya, malu, bla bla bla. Akhirnya dia membiarkan anaknya berzina. Itu maksud dosa turunan. Bukan kalau orang tuanya berdosa zina, nanti anaknya pasti berzina. Enggak gitu dong, enggak adil kalau kayak gitu. Sehingga hadis itu justru ngajarin kepada orang yang udah terlanjur berbuat zina, dia harus mengambil tanggung jawab dan konsekuensi itu untuk menjelaskan ke anaknya, kamu bukan anak ayah secara Islam, kamu anak ayah secara biologis, jadi ayah gak bisa menikahkan kamu, harus pakai wali, hakim dan seterusnya. Konsekuensinya mungkin dia akan marah, dia akan kecewa, ya udah terima. Daripada kita karena menutupi cerita masa lalu, anak kita menikah dengan perwalian ayahnya yang tidak sah, akhirnya apa yang terjadi? Dia kan gak sah pernikahannya. Kan kita kayak nurunin terus ya. Dan seterusnya nanti turun terus ke cucunya, cicitnya kan gitu ya. Nah ini yang dimaksud dengan dosa turunan. Jadi bukan difahami kalau ayah berbuat dosa zina, nanti anak perempuan pasti akan dizinahi orang. Gak gitu juga. Gitu ya Mbak Nani ya. Jadi
Tinggal sekarang kondisinya kayak gimana. Kalau nggak kayak gitu ya udah, berarti kalau anak ini adalah anak yang halal, alhamdulillah ya udah nggak akan nurun apa-apa. Tergantung anaknya nanti gimana dia dididik. Satu. Yang kedua, pertanyaan yang pertama tadi adalah gimana ngejelasin. Menjelaskan itu bukan tentang menyampaikan fakta, tapi menyiapkan anak untuk siap dengan fakta itu. Jadi bukan bagaimana cara saya menjelaskan, bagaimana cara saya menyiapkan dia untuk bisa menerima kenyataan itu. Itu yang terpenting. Maka fokusnya Mbak Nani atau siapapun yang nasibnya sama, cobalah didik anak itu sebijaksana mungkin. Sampai secara mentality, secara mindset, secara iman, suatu saat dia akan siap dengan sebuah kenyataan hidupnya, saat itulah mudah untuk menjelaskan. Tapi hari ini orang terus berpikir tentang bagaimana membahasakan, bagaimana menjelaskan. Sementara secara mental anaknya nggak disiapkan, secara pola pikir mindset anaknya nggak disiapkan, secara ilmu agama atau iman anaknya nggak disiapkan. Gimana pun bahasa kita menjelaskan dia nggak akan nerima. Jadi fokusnya sekarang gimana mempersiapkan anak ini. Dan mempersiapkan anak ini bukan hanya untuk mendengar cerita ini, tapi untuk hidup dengan segala realitasnya. Kan hidup bukan hanya cerita masa lalu orang tuanya kan. Tentang masa depannya dia juga, masa kininya dia juga, realitas dia juga. Siapkan anak itu. Ketika anaknya udah siap, insya Allah nanti dia akan menerima kok jawaban-jawaban itu. Dan ketiga, jangan sampai masalah orang tua, ayah dan ibu, suami istri itu mengurangi hak-hak anak. Ini pentingnya orang belajar tentang ilmu perceraian. Dalam Islam ada namanya sarahan jamila, perceraian yang indah. Perceraian pun ada yang indah dalam Islam. Karena ada perceraian nggak bisa dihindari kan. Ya udah, kalau gitu gimana perceraian yang indah? Pertama, tidak mengurangi nafkah. Karena dia tetap ayah harus menafkahi anak-anaknya. Kedua, kasih sayang. Walaupun bagaimanapun keadaannya, dia tetap ayahnya, dia tetap ibunya, kasih sayangnya harus diberikan. Walaupun secara teknis udah beda sama orang pada umumnya. Jadi ini harus tetap diperhatikan. Sehingga suatu saat kelak, ketika anak itu tahu kenyataannya, dia akan bisa lebih mudah berdamai. Karena dari sisi hak dia gak terlalu banyak yang kehilangan. Apalagi sosok orang tua. Jangan sampai kehilangan sisi fatherhood atau sisi ayah dan juga sisi ibu. 3 hal itu mudah-mudahan bisa jadi bekal buat Mbak Nani gak jalanin ini. Oh, satu lagi ya, dosa nggak kalau saya nggak mau nikah lagi? Untuk saat ini saya nggak mau ngomongin dosa dan benar dan salah. Saya ngomongin Mbak Nani butuh waktu. Sekarang fokus aja dengan anak-anak. Fokus dengan si kecil yang baru berapa tadi 15 bulan. Fokus dengan kakaknya yang 10 tahun. Fokus dengan mereka aja. Suatu saat nanti hati Mbak Nani yang akan menuntun Mbak Nani harus ngapain. Maka jangan pernah berfatwa Mbak. Saya haramkan diri saya dengan pernikahan, gak usah. Sekarang fokus aja dengan anak-anak. Biarkan kan quote yang tadi ya. Gak penting lagi yang melukai kamu. Yang terpenting adalah siapa yang membuat kamu tersenyum. Sekarang yang bisa membuat Mbak Nani tersenyum dua cewek atau cowok sih anaknya? Cowok cewek. Yang bisa membuat Mbak Nani tersenyum sekarang ada 2 mahkota itu. Kakaknya sama adiknya. Udah fokuslah dengan mereka berdua. Suatu saat Mbak Nani akan ngerasain kesiapannya. Atau mungkin udah mulai bisa move on. Udah mulai bisa tenang. Saat itulah Allah akan menuntun harus seperti apa melanjutkan hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Vika. Vika. Saya Vika. Izin bertanya Ustadz. Sebenarnya pertanyaan saya udah terjawab semua dengan ceramah yang Ustadz berikan ke saya dan teman-teman lainnya. Cuman dipaksa nanya sama temen ya. Kamu harus nanya gitu kan. Terus dia bingung nanya apa ya. Enggak bercanda. Silakan Mbak Vika. Iya, soalnya kan Masya Allah masalah yang saya hadapin kan menurut saya berada di titik terendah hidup saya. Untuk saat ini sih saya udah bisa menerima takdir saya dan kayak sebelumnya saya kayak yang masih bertanya-tanya kenapa sih harus saya gitu. Kenapa sih saya dari saya kecil
kok ada aja masalah gitu. Tapi semakin kesini semakin saya ikuti kajian-kajian dari Ustadz dan kajian-kajian dari yang lain dan mendalami ayat-ayat dari Al-Quran. Ya, kita harus selalu berhusnuzon sama Allah dan percaya akan takdir Allah. Kalau setelah ada kesulitan dan di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Ya. Tapi di sini lebih ke ada jadi bagaimana saya menghadapi manusia yang gimana ya? Manusia yang, ayo Mbak Vika pasti bisa, ayo Bismillah. Menghadapi manusia. Jadi gini Ustadz, maaf, bukan maksud saya untuk mengumbar aib saya. Maksudnya saya kan saya cuma ingin jadi saya menghadapi mantan suami saya yang tidak memperbolehkan saya untuk bertemu dengan anak-anak saya, sedangkan anak saya yang satu masih di bawah umur dan harusnya masih menyusui. Tetapi saya tidak diperbolehkan untuk menyusui karena dia menganggap saya tidak pantas untuk menyusui anak saya. Saya sudah menerima semuanya. Saya sudah menerima, maksudnya saya mau dianggap perempuan terendah di dunia pun saya tidak apa-apa. Cuma bagaimana cara menghadapi mantan suami saya yang seperti itu Ustadz. Sedangkan saya itu cuma mau ini loh, maksudnya saya mau ketemu anak saya karena saya bertanggung jawab akan anak saya. Karena anak itu kan tanggung jawab orang tua kan Ustadz. Dan maksudnya saya lebih ke pengen saya mungkin nggak bisa nyadarin dia ya Ustadz dengan memaksakan takdir. Lo harus ngerti kalau ini anak disusuin, ini anak butuh ibu juga. Saya nggak bisa memaksakan itu, tapi gimana aja saya menyikapi mantan saya yang menghalangi saya untuk bertemu anak saya. Sedangkan anak saya ini masih benar-benar di bawah umur, usianya masih 1,5 tahun Ustaz. Jawaban saya ini bukan dalam rangka judging ya ke siapapun. Karena kan pertanyaan ini bisa aja menjadi clue untuk hal-hal yang kita cari bagi teman-teman lain yang gak punya kesempatan bertanya. Bisa aja relate, bisa aja agak mirip gitu ya. Walaupun kasusnya gak sama persis. Jadi saya akan menjawab secara general dan ini bukan hanya tentang Kak Vika tapi tentang siapapun. Pertama adalah kalau setelah kita melakukan satu kesalahan, kemudian muncullah hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita, belajarlah berdamai dengan cara apa? Berdamai bahwa kita memang harus membayar kesalahan kita. Karena kesalahan itu adalah sebuah hutang. Hutang itu harus dibayar. Jadi nggak boleh hutang itu kita anggap lunas hanya dengan kita udah insaf misalnya. Ya kalau kita punya hutang, ya kita bayar hutangnya. Nah, sampai kita ngerasa Allah dan berkenan hutang itu sudah lunas, nanti Allah akan berikan kita apa yang kita harapkan. Tapi saya nggak tahu apa yang terjadi sama Mbak Vika, makanya saya bilang ini general banget, bukan tentang Mbak Vika aja. Tapi kadang memang kita butuh introspeksi diri, muhasabah.
dalam hadis qudsi Allah berfirman, kalau kalian mendapatkan satu kebaikan, janganlah kalian memuji kecuali Allah. Kalau kalian mendapatkan satu keburukan, janganlah kalian mencela kecuali diri kalian sendiri. Jadi emang udah kayak gitu, apapun masalah kita, ini bukan hanya kasus ini. Apapun masalah yang kita hadapin dalam hidup, kayaknya ya kita juga coba berdamai. Oh ini gara-gara saya punya salah. Oh gara-gara saya kurang ibadah. Oh gara-gara saya ninggalin sholat. Oh gara-gara saya punya dosa. Oh gara-gara. Jadi disitulah kita mencoba memperbaiki diri dan mengambil konsekuensi dari kesalahan kita untuk bersabar. Bukan untuk menyalahkan diri sendiri, tapi untuk bersabar. Beda ya dengan menyalahkan diri sendiri. Nanti kita jadi orang yang terlalu ngeblame diri kita sendiri. Aku memang gak berguna, aku memang rendah. Bukan ke sana arahnya. Tapi lebih ke arah, oke, aku punya dosa, aku punya kesalahan. Sekarang saatnya aku bayar. Saatnya aku tebus sekarang. Bahwa kita punya kesalahan di masa lalu atau kita punya kekurangan di masa lalu, sekarang saatnya saya akan membayar. Walaupun bayarnya gak mudah pastinya. Dengan kepahitan yang luar biasa. Setidaknya kita bertahan di situ. Enggak berputus asa dulu. Nah, ketika nanti kita udah bisa membayarnya, suatu saat Allah akan tahu kapan hutang kesalahan kita itu lunas. Allah pasti akan memberikan kebaikan-kebaikan yang kita harapkan. Itu satu buat Mbak Vika. Kedua, Al-Quran mengajarkan kepada kita, kalau ada masalah rumah tangga suami dengan istri, apalagi kalau misalnya belum sampai ke putusan bercerai atau bercerainya tapi masih bisa rujuk misalnya ya. Maka Al-Quran ngajarin tutorial ataupun life hacksnya. Fab'athu hakamam min ahlihi wa hakamam min ahliha. Utuslah seorang wakil dari laki-laki dan seorang wakil dari perempuan yang hakaman, yang hakim. Arti hakim di sini yang bijak. Yurida islahan yuwafiqillahu bainahuma. Kalau mereka benar-benar pengen niatnya untuk berdamai, Allah akan kasih jalan, kata Allah. Jadi memang gak bisa kita menyelesaikan masalah rumah tangga kita sendiri. Kenapa dalam Islam itu culture kekeluargaan itu kuat sekali, yang kita kenal dengan namanya silaturahmi? Karena kalau ada apa-apa kita gak bisa menyelesaikan sendiri, harus dibantu. Sama walinya kah, sama saudaranya kah, memang harus semuanya terlibat harusnya. Jadi jangan dibiarin dia ngejalanin itu sendiri. Itulah fungsinya keluarga dalam Islam. Dan itulah kenapa kita dilarang memutuskan silaturahim. Supaya kalau kita ada apa-apa, ada yang belain, ada yang melindungi, ada yang bantu, support. Nah dalam hal ini, Bang Oji, Kak Vika, kan sedang ngalamin masalah rumah tangga nih. Kadang kita ngerasa saya gak mampu lagi, saya udah mentok, saya udah habis akal, saya gak tahu gimana caranya. Maka saat itu kita perlu membuka kesempatan ditolong oleh keluarga besar kita. Mungkin mereka akan lebih objektif dalam mendamaikan kita. Mungkin mereka punya ruang yang lebih leluasa untuk bisa menemukan titik masalahnya daripada kita yang sama-sama sedang ego atau sama-sama sedang ilfil. Sulit sekali untuk bisa terbuka. Mungkin ada orang ketiga yang bisa menggali itu lalu mencarikan obatnya atau mencarikan solusinya. Disitulah kenapa Allah bilang fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Jadi Mbak Vika, saya nggak tahu karena nggak mau cari tahu secara detail juga. Kalau Mbak Vika sama mantan suami itu masih bisa rujuk, artinya masih dalam masa idah sekarang, boleh nggak diutus penengah lah yang bisa mengislah Mbak Vika dengan pasangan dan utamakan keluarga. Kenapa keluarga? Karena mereka yang lebih aman untuk mengetahui rahasia-rahasia kita dan keluarga. Kalau ternyata Mbak Vika ternyata udah lewat masa idahnya, nggak mungkin rujuk lagi, tetap bisa. Cuman bukan dalam rangka islah, dalam rangka menemukan solusi terhadap masalah tadi. Nggak bisa ketemu anak dan itu mungkin harus ada pihak ketiga yang ngomong sehingga bisa didengar. Kalau Mbak Vika yang ngomong nggak akan didengar mungkin karena lagi mungkin sakit hati, mungkin marah, mungkin ada masalah apa, kan kita nggak pernah tahu ya. Jadi yang kedua, yang pertama muhasabah diri dan berdamailah untuk membayar hutang dosa atau hutang kesalahan. Yang kedua, kita perlu melibatkan pihak ketiga dan pihak ketiga itu utamakan keluarga dan bijaksana. Kalau ada orang kayak gitu, insya Allah mudah-mudahan ada jalan keluarnya karena Allah yang berjanji, yurida islah, kalau dua orang hakim ini, penengah ini benar-benar pengen islah, mendamaikan, Allah akan kasih taufik, kasih jalan. Taufik itu bahasa Arabnya secara terjemah tashilu sabilul khair, tashilu sabilul khair, dimudahkan jalan kepada kebaikan.